Halo semesta. Oke, langsung nggak bertele-tele. Konten ini akan membahas seluk-beluk tentang One Piece. Kebetulan aku juga nonton One Piece dan cukup mengikuti. Terus konten ini aku pengen bandingkan, aku pengen diskusi aja. Terinspirasi dari beberapa kejadian, akhirnya ayo di konten iki. Karena kan fenomena One Piece kemarin ini kan sering dijadikan sebagai apa ya? eh apa pencerminan dunia nyata katanya. Ya. Apa yang terjadi di dunia One Piece ini katanya bisa kita korelasikan dengan kehidupan nyata. Konten ini nanti aku bakal jelas step by step ceritane One Piece kepada Padian yang notabene-nya bukan penonton, bukan penonton anime lah. Lah terus nanti aku bakal jelasin, oh episode ini menceritakan ini. Kira-kira di sekitaran kita, di kehidupan nyata ada contoh similar nggak atau yang relevan nggak gitu. Cuma gitu aja. Konten ini hanya akan berisi seperti itu. Jadi setelah si Kobe iki akhirnya berjalan bersama sama si Luffy, dia datanglah sampai di kan Kobe kan kepingin jadi marin itu tadi ya. Akhirnya apa? Berarti tujuan setelahnya adalah mencari pulau atau mencari tempat sing kamu bisa daftar di kono, iso masuk ke angkatan laut. Nemulah salah satu pulau. Di situlah si Luffy akhirnya ketemu sama anggota pertamanya, Zoro. Nah, singkat cerita di tempat itu ternyata ada memang base campnya Marine. Base campnya angkatan laut di situ ada. Dipimpin sama namanya kalau nggak salah Morgan. Morgan tangannya kapak ceritanya itu. Salah satu tangan iki kapak. Jadi julukan dia Morgan si kapak. Lah, si Morgan iki karakternya dia iku karakter sing arogan, sing otoriter, bahkan ke anak buahnya sendiri iku nggak segan-segan nempeleng atau memukul ketika prajurit-prajurit ini melakukan kesalahan, bahkan sekecil apapun. Yang dia pedulikan adalah jabatan sampai dia itu sampai ini kayak pemimpin kita yang terdahulu. Sampai dia itu sampai mendatangkan patung Gowede. Patung Gowede iku sing bentuke iku yo si Kapten Morgan iki. Terus kepingin dipajang lah di markas cek ketok bahwa pulau ini dikuasai sama si Morgan gitu kan. Akhirnya ya geger, gelut, tukaran dan sebagainya. Akhirnya di situ ada salah satu contoh sing barusan sama iku mang mungkin dari sisi tampilnya pun kuat, arogan dan perkasa atau otoriter dan sebagainya. Tapi di satu sisi mungkin justru ini pengecut yang sebenarnya malahan karena dia memanfaatkan jabatan itu untuk kepentingan diri sendiri. Nah, si Morgan ini. Jadi sampai prajurit-prajurit di bawah itu sampai wedi kok. Ya. Gara-gara Morgan itu. Tapi kok kayaknya sih nek Morgan ini lebih tinggi lagi ya. Stratanya lebih tinggi lagi, bukan para cecemuk politikus itu mau ya. Jadi nek Kobe keinginannya menjadi Marine. Ya. Kalau politikus kita berarti kepingin menjadi anggota parlemen. Ya kan? Terus Kobe ini ditekani wong koyo ngono menengahi. Ya, saking medine. Cuman nge-freeze ya. Nge-freeze jadi, istilahnya. Tapi kalau di politikus kita mungkin sebaliknya. Jadi kalau politikus malah pede gitu. malah pede dengan membabi buta dia menjanjikan yang manis-manis sampai pada memberikan mimpi kosong, memberikan uang, memberikan ini yang akhirnya ya si Kumang akhirnya ujung-ujungnya setelah hasratnya tercapai menjadi seorang pemimpin, seorang pejabat ya akhirnya semena-mena kayak gitu. Terlebih lagi sekarang gitu. Nah, kalau Morgan ini mungkin stratanya lebih tinggi. Jadi, lebih tinggi iki apa? Ya berarti lebih ya menteri apa presiden lah. padahal lembe ceritanya One Piece iki ya. Morgan ini masih dalam konteksnya itu kapten.
Kapten. Jadi lain di One Piece itu seratane ada prajurit, Mm-mm. ada letnan, Mm-mm. urutannya lek gak salah ya. Ya. Dari prajurit, Prajurit letnan, itu rakyat. prajuritnya ya lain Letnan di ini marin ya. Letnan ini kepala Nah, daerah. daerah mungkin dah. Terus di atasnya letnan ini baru kapten, kayak Morgan iki ada iya. kapten. Ya. Di atasnya Menteri kapten, lah ya. di atasnya kapten iki ono admiral. Admiral. Admiral iki koyo Laksamana, ngene kan. Iku ada beberapa ono Staf wakil khusus. Laksamana, mungkin ono ada soalnya. Ada soalnya. Ada soalnya Laksamana. Aku sampai kadang bingung kok. Iki wakil Laksamana, iki wakil admiral, iki wakil admiral. Oke. Sedangkan kalau admiral itu cuma 3 dek di One Piece. Mm-mm. Di atasnya admiral itu ada pemimpin namanya apa sih julukannya itu? Fleet admiral itu apa? Fleet. Ya itulah, di bahasa Inggrisnya fleet admiral. Mm. Di atasnya fleet admiral baru ada namanya Gorosei, nggak salah ya. Mm. Ada Gorosei. Gorosei ini 5 pemimpin tertinggi di militer ini, 5 orang. Di atasnya Gorosei ada 1 pemimpin lagi. Iki sing gak diketokno, gurung diketokno sampai lagi. Ini intinya jajaran pemerintahan, marinir, angkatan laut, tentara, sistem pemerintahan itu secara nggak langsung itu koyo disetir sama 1 orang ini. Ya. Meskipun sebelum aku gurung sampai gini tapi ya antara si 1 orang ini atau si barisan yang dalam tanda kutip ini namanya keturunan naga. Ini koyok bangsawan lah, ada di One Piece ada kelompok bangsawan sing di kono iku koyok ibaratnya keturunan dewa lah julukane, dek iku punya kasta tertinggi dalam sosial kerakyatan dan Nah, sebagainya. ini keluarga cendana gitu sih. Yes, niku. Tapi gue sih katakan, ini masih bahas di awal-awal episode Ya. ini kan. Nanti masih di Kapten Morgan ini mau. Bahkan ini Morgan ini ke anaknya sendiri iki, Ya. Helmepo. Dia gak peduli sampai ke anaknya sendiri gak peduli si Morgan ini. Se anarkis itu. Seanarkis itu. Bahkan dia punya otoriter itu. anaknya sendiri pun nggak dipedulikan. Helmepo ini sampai namanya Helmepo, anaknya Morgan ini. Dia si Helmepo ini sempat jadi apa yang ngarani? Jadi seseorang apa istilahnya jerk, menyebalkan. Sing aku anaknya Morgan. Kalian semua harus patuh padaku. Kayak anak-anak pejabat kita. Sampai nggak mobil lek wis ngomong aku anaknya Ini menteri, aku anaknya apa? nah, Selesai. kayak ini kan ya kasus yang sempet rame sampai apa meninggal bareng itu Iya, ya kan? itu ternyata kan ketahuan belakangan kan ternyata anaknya menteri ya Yang kurang lebih bullying seperti itu. bullying bullying. terus sing ini loh sing dilindas mobil bareng Ya, kasus apa itu monggo silakan komen ya. itu kan miris ya. Ya tentang ini ya, tentang apa? Tentang otoriter. Tentang otoriter sebenarnya aku pribadi tentang otoriter ini di beberapa konteks kenegaraan aku lebih setuju otoriter. Misalnya konteks untuk menjaga stabilitas nasional. Ya, untuk menjaga stabilitas nasional seperti pemimpin kita yang terdahulu itu kan otoriternya dalam hal-hal seperti itu. Jadi kalau ada suara-suara atau gerakan-gerakan yang kiranya akan mengganggu stabilitas nasional, hilang. Ya. Dalam konteks tertentu kita masih perlu itu. Apalagi dengan kedewasaan pola pikir masyarakat kita ya, yang notabene kita masih yang seperti ini. Ini faktanya kita diberikan kebebasan berbicara, kita diberikan kebebasan berserikat. Toh yang terjadi seperti sekarang, iya kan? Kita kita nggak bisa membedakan mana kritik mana hujat. Kritik harus membangun
Apakah itu benar? Ya kalau menurut saya pribadi kritik Nggak harus, harus nggak sih? nggak harus Nggak harus. membangun, enggak. Masalahnya Berarti ya berarti sampean setuju dengan statement ini, yo? Kita di sini sebagai warga, heeh, ya salah satu tugas kita adalah kritik, memberikan heeh. memberikan oh itu nggak bener gitu loh. Iya, Sedangkan heeh. tugas untuk mencari solusi itu ya Ya mereka ya. yang mempunyai kewajiban mencari solusi itu mereka. Jadi agak lucu juga ya Iya, ketika mereka kalau manakala kasih kritik harus solusi dong. lah, yo lek ngono Kalau kasih lek ngono aku solusi yo gak butuh mereka lek ngono. Iya kan? ya Kita nggak butuh mereka. Yo. Berarti nek kita sudah bisa mencari solusi, ngapain aku nggak Bayar wakil pajak. nggak wakil rakyat? Iya. Wakil rakyat ngapain? Bahkan ya? sampai ono iki juga tuh salah satu pendapat yang mengatakan bahwa demokrasi itu nggak tepat kalau apa ibaratnya ketika kalau nggak salah aku sekali lagi kalau nggak salah Hmm. iki pernyataannya Socrates filsuf itu juga bilang bahwa demokrasi itu intinya koyo nggak tepat kalau misalnya si sorry demokrasi itu nggak akan tepat karena pakai suara terbanyak yang notabene-nya belum tidak tahu 100% kompetensi orang-orang yang memilih. Betul. Itu aku sependapat. Aku juga mempunyai pemikiran yang sama tentang demokrasi ya. Contoh sederhana aja. Contoh sederhananya kita kumpul nih. Kita kumpul 10 orang. Ya, kita kumpul 10 orang. Kita membahas sesuatu. Oke lah misalnya ya cukup gampangnya bahas masalah 5/5. Ya kan? Sementara aku menurut saya 5 kali 5 itu 25. Absolut bener kan? Absolut. Ya kan? Tapi karena 9 orang ini mempunyai pendapat bahwa 5 kali 5 itu 26. Mereka toh yang akhirnya mereka jadi bener. Iya. Akhirnya mereka jadi bener. Padahal secara hasilnya harusnya salah. Iya dong. Itu kelemahan demokrasi di situ. Cuman sekali lagi itu juga masih ada sangkut pautnya dengan kedewasaan kita untuk melakukan demokrasi itu. Kalau demokrasi tidak bisa menjadi baik manakala satu kompetensinya mumpuni, marigono terus juga nggak punya embel-embel maksud apapun gitu ya. Ya wis lah, 5/5 itu 25. Ya meskipun kalian kepentingannya 26 ya, karena yang absolut itu 25 ya sudah 25 itu. Ya, harusnya seperti itu. Harusnya itu untuk demokrasi. Kalau untuk apa otoriter yang seperti tadi otoriter mungkin dalam konteks kebalikan itu harusnya malah kebalikannya 5 tambah 5 5 kali 5 25 sing 26 ya tak ngalih sikat kon iya ya kan berarti kan otoriter itu masih diperlukan dalam konteks tertentu. Silakan komen mana yang lebih baik. Iya, dalam konteks tertentu, otoriter itu saya pribadi sangat setuju. Sangat setuju. Yes. Ya, jadi ya kembali lagi karena kita juga mungkin kedewasaan ya dalam tanda kutip, kedewasaan kita juga masih belum cukup untuk menerima kebanyakan kebanyakan banyak sih. Banyak. Ya kan di fenomena akhir-akhir ini pun sebenarnya udah cukup banyak kok yang mau bersuara. Ya gini aja loh, intinya yang sudah terjadi di negara kita, kita bagi dua masa aja lah ya, nggak usah masa-masa terdahulu, nggak usah. Kita bagi dua masa sebelum reformasi dan setelah reformasi. Ya kan? Perbedaannya apa? Perbedaannya reformasi katanya reformasi ini memperjuangkan kebebasan berbicara, kebebasan berserikat, terus kebebasan menyampaikan pendapat. Ya, yang terjadi seperti sekarang bahwa kita menyampaikan pendapat
ya sik dapat ancaman. ya sik diintimidasi Masih ae, diintimidasi. gitu loh. Terus Igini lah. sebaliknya ada banyak orang juga yang tidak bisa membedakan mana kritik mana hujat. Itu banyak. Dan ironisnya dan mirisnya orang yang tidak tahu beda antara kritik dan saran itu orang yang notabene pendidikannya nggak rendah gitu. Iya sih. Iya, Iya kan? iya, Iya iya. kan? Justru kita-kita yang pendidikannya Yang tolol, yang tolol, Yang tolol. pendidikannya nggak tinggi-tinggi banget. yang Itu kita masih bisa kok membedakan mana kritik, mana saran, mana hujat. Itu kita Gak masih baperan. bisa membedakan. sendiri penting apa berat. Karena ya kenapa? Karena kita nggak punya kepentingan atas itu. Sementara itu orang yang Oh, berpendidikan no, kepentingannya anak satu. Survive. iya. Apalagi? kalau untuk bertahan ya pastilah ya. Ya. Kalau untuk survive pastilah. Namanya kita juga masih mempunyai di belakang. Berarti masih si ono akeh. Iya. Iki si episode piro iki? Episode Wis gelap. Gurung limo iki. Gurung limo iki wisan. Iki wis relevansinya wis sejauh iku wis. Iya. Gimana menurut kalian? Silakan komen. Oke.